Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Khairul Amri, guru dari SDN 10-1990 Bangunpurba, akan menjelaskan tugas 6 saya pada workshop Sagusanov Google Docs, yaitu khusus untuk materi yang keenam. Adapun materi yang keenam, yaitu peserta diminta untuk menuliskan persamaan matematika di Google Docs. Jadi, untuk langkah yang pertama kita buka aplikasi ataupun Google Drive kita. Kemudian, setelah itu kita buka lembar kerja seperti yang ada pada tampilan layar monitor. Jadi di sini langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu kita klik dulu bagian sisipkan. Kemudian di sini kita pilih bagian persamaan. Nah, setelah itu muncullah menu-menu tampilan berikut. Ini adalah beberapa simbol-simbol matematika mulai dari alfa, beta sampai dengan yang lainnya. Kemudian lagi di sebelahnya itu untuk bagian operasi hitung, ada perkalian, pembagian, dan juga yang lainnya. Kemudian ada lagi di menu sebelahnya yaitu mengenai tanda lebih kecil sama dengan dari, lebih besar sama dengan dari, ekuivalen, dan lain sebagainya. Kemudian yang sebelahnya lagi mengenai perpangkatan, juga pembagian, akar, limit, dan lain sebagainya. Adapun satu lagi yaitu di sini, ya ini adalah simbol-simbol yang lain dalam matematika. Jadi setelah kita klik persamaan tadi, di sini kita akan membuat persamaan seperti yang ada di bagian ini. Jadi persamaan ini kita dapatkan dari link materi tugas yang ke-6. Jadi persamaan sudah ditentukan dan kita diminta untuk membuatnya. Jadi untuk yang pertama yaitu integral, kita cari integral ini ada di mana. Nah, kita dapatlah integral itu ada di bagian yang ini. Kita klik. Kemudian, nah, kursornya ini berada di bagian yang ke bawah. Untuk menggeser kursornya ke posisi normal yaitu kita klik tanda panah kanan yang ada di keyboard laptop kita sampai dengan dia berada di posisi normal. Ya, sudah. Kemudian setelah itu kita diminta menuliskan huruf A. Jadi kita ketikkan huruf A dari keyboard kita. Kemudian F. Kemudian buka kurung X. Jadi ini buka kurung kita ambil dulu di sini, yaitu bagian yang ini. Nah, kemudian kita klikkan X-nya. Oke, selesai. Kemudian karena monitornya berada di sini, kita ingin menulis lagi, kita geser menggunakan tanda panah sebelah kanan di keyboard. Kemudian kita klikkan DX. Kemudian sama dengan. Setelah itu kita ketikkan lagi A. Kemudian integral lagi. Kita ambil simbol integralnya. Ya, kemudian karena kursor berada di bawah, kita geser lagi ke posisi normal menggunakan tanda panah sebelah kanan di keyboard kita. Kemudian F, buka kurung lagi, kita ambil di bagian ini. Inilah buka kurung. Kemudian kita isikan lagi dengan X. Kemudian kita geser lagi kursornya, tuliskan DX. Oke, untuk rumus yang pertama ini sudah selesai kita buat sebagaimana perintah di tugas 6. Kemudian kita akan membuat rumus yang kedua ini. Jadi kita mulai dari X terlebih dahulu. Maksud saya kita klik dulu sisipkan. Kemudian kita klik persamaan. Nah, ketika sudah baru kita tuliskan X sama dengan. Nah, karena di sini ada banyak operasi hitungnya, ada lebih kurang, ada akar dari dan juga pembagian. Jadi kita ambil pembagiannya terlebih dahulu.
Pembagiannya kita ambil yang ini A per B. Udah, kemudian kita ketikkan min B plus minus atau lebih kurang. Jadi lebih kurang kita ambil bagian yang di sini. Kita cari sampai ketemu ya, ini. Kita klikkan, muncullah. Kemudian kita akan membuat akar dari. Kita cari akar dari ya, yang ini. Kita klikkan. Kemudian kita akan membuat B kuadrat, berarti berbicara mengenai perpangkatan. Kita cari simbol perpangkatan. Ya, ada di sini. Kita tuliskan B. Nah, untuk kursornya itu berada di bagian atas, maka kita klikkan lagi tanda panah kanan yang ada di keyboard. Ya, kemudian kita klikkan angka 2. Kemudian kita kembalikan lagi kursornya menggunakan tanda panah kanan di keyboard. Kemudian kurang 4 AC. Kita geser lagi agar dia berada di bagian bawah menggunakan tanda panah kanan di keyboard. Ya, ketika sudah di bawah kita tuliskan. Jadi untuk rumus yang kedua ini atau persamaan yang kedua telah selesai kita buat. Sekarang kita akan membuat persamaan yang ketiga. Caranya masih sama juga. Jadi kita ambil dulu, sisipkan, kemudian persamaan. Ketika sudah, sini kita berbicara mengenai limit. Jadi kita cari limit ada di mana? Ya, di sini kita ambil. Kemudian kita tuliskan N mendekati tak hingga. Kita cari simbol tak hingga ada di bagian ya, yang ini. Kemudian kita klik kursor keyboard yang ada di laptop kita, tanda panah kanan. Nah, ketika sudah seperti ini, di sini ada operasi hitung di dalam kurung dan perpangkatan. Jadi kita ambil yang perpangkatan terlebih dahulu. Setelah itu kita klik. Sekarang kita akan mengambil operasi dalam kurungnya. Kita klik yang ini. Kita tuliskan 1 tambah. Kemudian ada pembagian lagi, yaitu 1 per N. Kita ambil simbol pembagian, ini A per B. 1 untuk ke bagian bawah atau penyebut, kita klik kursor kanan di tanda panah kanan yang ada di keyboard ya, sampai dia ke bawah. Kemudian karena kita ingin menulis perpangkatan, kita klik lagi kursor tanda panah kanan yang ada di keyboard sampai dia berada di bagian atas ya. Kita ketikkan N, kemudian lagi, kemudian sama dengan E. Nah, jadi sudah selesailah persamaan yang ketiga telah kita buat sebagaimana perintah di tugas yang ke-6. Jadi demikianlah tadi pemaparan saya mengenai persamaan matematika untuk kita buat di Google Docs. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di tugas yang ke-7. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.